warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kartono selaku fasilitator kami kelas 638. Yang terhormat Ibu Lestari Simanjuntak selaku pembimbing praktik kelas 6.38. Perkenalkan, saya Dini Syahrudinina, SPD CGP Angkatan ke-6 dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan melakukan coaching pra-observasi supervisi akademik dengan teman saya Bu Lina Budi Utami SPD. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu Dini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lina memberikan kesempatannya buat saya minta waktunya sebentar untuk kita saling sharing tentang pelaksanaan supervisi akademik ini, seperti itu Bu Lina. Oke, nah sebelumnya pra-observasi ini apa sih yang harapan Bu Lina yang ingin Bu Lina capai seperti itu? Saya sih mengharapkan siswa-siswi ketika saya ajar itu aktif, interaktif, kemudian mampu menerima pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada feedback, bisa komunikatif, dia paham apa yang saya ajarkan. Baik, semoga nanti saya bisa membantu ya Bu Lina ya, supaya kita tidak merasa terbebani seperti itu. Oke, kita lanjut Bu Lina nih. Di dalam pembelajaran nanti yang Bu Lina akan supervisi kepada pembelajaran ke anak-anak, apa sih tujuan yang Bu Lina ambil nanti pas pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak seperti itu? Oke, karena materinya adalah menulis surat lamaran pekerjaan, tentu tujuan yang pertama adalah siswa mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sesuai dengan kriteria dari perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu yang memang membutuhkan seorang pekerja, dan ketika melihat surat lamaran pekerjaannya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Oke, berarti anak tersebut biar melihat dulu materinya dulu ya, biar mendengarkan materi dulu apa sih itu lamaran pekerjaan seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau setelah Bu Lina sudah menyampaikan tujuan apa yang diberikan nanti akan diberikan kepada anak, kalau begitu apa sih relevansinya gitu loh kepada buat anak-anak nih setelah pembelajaran tentang lamaran tersebut, apakah nanti manfaat untuk ke depannya seperti apa buat anak-anak tersebut? Oke, tentu kedepannya anak-anak mampu mengaplikasikan apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah anak-anak dapatkan tentang bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan, tentu akan bermanfaat ketika dia sudah lulus, ingin melamar ke suatu perusahaan untuk menjadi pegawai, karyawan, pegawai negeri maupun apapun, tentunya membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Oleh karena itu, agar surat lamaran pekerjaan tersebut sesuai dengan kaidah bahasanya, sesuai dengan strukturnya, dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah kita pelajari tersebut. Jadi ketika terjun nanti di masyarakat, siap untuk bekerja, tentunya siswa-siswa tersebut sudah mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berharap surat lamaran pekerjaan yang mereka tulis dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, maka bisa diterima untuk di tempat mereka melamar pekerjaan. Ya, alhamdulillah, berarti Bu Lina sudah menyampaikan tujuannya, terus apalagi apa sih manfaat dari relevansi setelah pembelajaran yang Bu Lina ajarkan. Nah, setelah itu yang saya tahu kan anak-anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang dikatakan lebih cepat untuk menerima materi, ada yang lambat untuk menerima materi. Strategi apa sih yang Bu Lina akan terapkan kepada anak-anak supaya anak tersebut tidak merasa saya belum mampu nih untuk mengejar materi yang Bu Lina berikan, atau nanti contoh-contoh pembuatan materinya seperti apa gitu, seperti apa Bu strateginya? Oke. Untuk strateginya memang sebelumnya kita juga sudah observasi terhadap siswa-siswa yang bagaimana sih kemampuan mereka belajar,
dari auditori, kinestetik dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui kemampuan siswa, kita juga akan dengan cara berkelompok dengan berkelompok, maka siswa tersebut akan mampu berkomunikasi dan bisa antara yang sudah bisa menyampaikan dengan yang belum bisa, mereka saling diskusi antara satu dengan lain. Jadi dengan adanya kelompok tersebut siswa itu mampu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kelompoknya. Jadi bagi yang tadinya belum bisa akan menjadi lebih bisa. Tentunya dalam bimbingan kita, jadi jangan sampai anak yang sudah bisa hanya dia saja yang bisa. Biasanya kalau kelompok yang mau bekerja dia aja. Oleh karena itu dalam bimbingan kita, di dalam kelompok tersebut kita bagi tugas sama rata. Kemudian bagi siswa yang merasa sudah mampu, merasa sudah bisa, maka untuk diberikan informasi untuk sampaikan ya, untuk bisa menyampaikan kembali kepada teman-temannya yang belum bisa, agar semuanya memiliki pemahaman yang sama. Tentunya tidak mudah, namun kita coba pelan-pelan untuk bisa ada tutor sebaya lah istilahnya antara kelompok tersebut untuk bisa memberikan pendampingan kepada teman-temannya. Karena biasanya ketika sama gurunya tidak paham, karena dia sebaya ya, usianya sama, kemudian pola pikirnya sama, kadang ketika disampaikan kepada temannya dia akan lebih paham. Itu sih rencana saya agar lebih mudah strategi kita untuk mengatasi beberapa permasalahan siswa yang kurang memahami pembelajaran di pelajaran saya. Alhamdulillah, dari nanti buat observasi supervisi dari akademi ini, alhamdulillah Bu Lina sudah melakukan tahapan-tahapan nih, dari tujuan pembelajaran itu seperti apa, terus langkah-langkah relevansi setelah kita memberikan materi tersebut, terus strategi apa yang Bu Lina akan ambil dalam penerapan untuk menyampaikan ke anaknya seperti apa. Nah setelah itu saya sih kepinginnya nanti Bu Lina kapan nih mau ngajak saya untuk melihat Bu Lina untuk supervisi kepada anak-anak nih, pembelajaran ke anak-anak. Jadi kita akan sharing seperti apa ke depannya, terus sehingga tidak ada satu sama lain tidak ada merasa terbebani atau tidak merasa saya yang paling bisa atau Bu Lina atau yang kurang atau seperti itu. Gimana tuh Bu Lina? Kapan nih mau kita lakukan nih? Dengan senang hati Bu Lin, nanti ketika ada jam saya informasikan ke Bu Lini bisa mendampingi saya di kelas, sehingga nanti perkembangan saya bisa dilihat seperti apa sih setelah kita berdiskusi seperti ini. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lina atas waktunya yang diberikan. Insya Allah kita akan laksanakan minggu depan ya Bu Lina ya. Insya Allah kita saling sharing, saling memperbaiki kekurangan apa dari Bu Lina dan kekurangan apa dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan pembuatannya diantaranya oke. Kemudian sumber-sumber lowongan pekerjaan, di sini lowongan pekerjaan di antaranya yaitu sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tersebut dari media, lowongan pekerjaan dari referensi atau pihak tertentu. Oke, bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Tugas kalian di sini setelah mengetahui unsur-unsurnya. Ada contoh dari surat lamaran pekerjaan, kemudian identifikasi termasuk bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan yang ada di dalamnya sudah benar atau belum. Oleh karena itu diskusikan. Sekarang berkelompok terlebih dahulu, silakan ya berkelompok langsung saja. Dari surat lamaran pekerjaan tersebut tentukan bagian-bagiannya. Jadi kalian tulis mana yang merupakan tempat, hal atau perihal, lampiran, alamat, salam, dan yang merupakan isi dari surat lamaran pekerjaan mana yang merupakan penutup, salam penutup, dan nama terang. Kalian tulis di dalam kertas saja. Dan sudah memenuhi unsur-unsur ini belum ya? Unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan belum. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, mempunyai bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar tepat pada sasaran. Sudah atau belum? Oke, mulai dari sekarang kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok. Tentukan.
sudah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan doa untuk agama kita yang masing-masing. Doa. Doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kartono selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Lestari Simanjuntak selaku pembimbing praktik kelas 638. Perkenalkan, saya Dini Syahrini SPD CGP Angkatan ke-6 kelas 638 dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademi dengan prinsip coaching. Gimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Alhamdulillah. Minta waktunya ya Bu Lina untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menghasilkan tujuan yang baik seperti itu Bu Lina. Oke, kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi supervisi akademi dengan prinsip coaching kegiatan. Nah, setelah itu kan kita pernah melakukan kemarin ya Bu ya, dengan rekan saya dengan Bu Lina ini kita sudah melakukan kegiatan pra observasi tentang coaching akademik seperti itu. Nah, jadi sekarang itu kita ingin melihat nih sejauh mana yang kemarin kita bicarakan pra observasi tersebut. Setelah itu Bu Lina sudah melakukan kegiatan supervisi dengan anak-anak seperti itu. Nah, oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi apa sih Bu yang menurut Bu Lina gitu pembelajaran di kelas Ibu itu bagaimana kemarin setelah melakukan coaching tersebut Bu? Alhamdulillah sih Bu Dini, kemarin setelah kita berbicara sebelum mengajar itu, kemudian saya ada solusinya. Jadi pembelajaran kemarin itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, lebih berwarna, anak-anak menjadi lebih semangat lagi. Alhamdulillah ya di dalam belajar. Oke, alhamdulillah. Berarti setelah melakukan kita saling sharing seperti itu ya Bu ya, saling melihat seperti apa anaknya. Jadi ternyata anak tersebut antusias ya Bu ya dalam pembelajaran tersebut gitu. Oke, terus baik, kemarin itu kan kita menyampaikan materi nih Bu Lina secara umum tentang lamaran pekerjaan ya Bu ya, kemarin ya Bu ya yang saya lihat tersebut. Nah, menurut Bu Lina reaksi siswanya tersebut ketika Bu Lina sedang menyampaikan materi tersebut bagaimana tuh Bu? Ya, materi yang saya sampaikan itu menurut saya kemarin anak-anak menjadi lebih tertarik, menjadi lebih interaktif. Jadi yang tadinya hanya diam, tidak pernah bertanya, kemudian ada beberapa yang perlu mereka sampaikan, dan dari hal-hal yang baru Bu, jika lamaran pekerjaannya seperti ini seperti apa gitu. Jadi mereka itu lebih antusias lagi, dan pembelajaran dua arah itu benar-benar terjadi, dan mereka ketika di pembelajaran itu di akhirnya mereka bisa menyimpulkan dan bisa sampai pada bisa membuat surat sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah banget ya Bu. Jadi anak tersebut setelah banyak pertanyaan, mungkin aktif di dalam kelas, akhirnya mereka mencoba untuk pembuatan lamaran tersebut. Jadi antusias untuk saling ingin mencoba gitu ya Bu ya untuk pembuatan laporan. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah itu bagaimana nih Bu performa Ibu di kelas dalam pembelajarannya tersebut? Performa saya di kelas di sini jelas yang pertama sudah terbiasa ya, karena awalnya sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan cara yang berbeda, yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, lebih menarik dan sebagainya, tentunya anak-anak
jadi lebih senang, dan kedepannya mungkin juga saya juga harus lebih belajar lagi dan kita perbaiki apa yang kemarin sudah saya lakukan, tentunya harus saya tingkatkan kembali. Berarti itu perlunya adanya suatu saling sharing dengan teman sejawat mungkin ya Bu ya. Jadi bagaimana harus ikut pelatihan juga gitu ya Bu ya. Oke. Terus Bu, kalau di kelas itu kan kita mengetahui nih, Ibu mengetahui bahwa ada murid yang berbeda nih. Bagaimana nih tindakan Ibu kepada siswa tersebut yang anak tersebut berbeda dengan teman-teman yang lainnya seperti itu? Oke, sesuai dengan yang awal kita rencanakan bahwa kita akan mencoba dalam bentuk-bentuk kelompok, sehingga siswa tersebut kita juga akan merasa terbantu dengan siswa. Jadi apabila siswa dengan siswa, mereka juga akan merasa lebih mudah ketika mereka saling diskusi, saling sharing dan sebagainya, sehingga apa yang ada di dalam kekurangan siswa itu maka bisa saling melengkapi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu kita juga dengan pemikiran anak-anak yang berbeda-beda pula, kemudian dari cara mereka, ada anak yang audiovisual, ada yang visual dan segala macamnya. Tentunya kita juga harus bisa membaca siswa, kita harus mengetahui sebelumnya bahwa siswa ini termasuk kriteria pembelajaran yang seperti apa sih. Tentunya kita juga harus bisa memilah-milah dari awal agar bisa mengatasinya dari cara ini. Karena itu kita perlu suatu karya baru dari hasil pemikiran anak-anak yang berbeda-beda pula untuk bisa menerapkan berbagai teknik ya. Oke, jadi Bu Lina tuh intinya adalah sudah benar-benar sudah menyiapkan bagaimana sih untuk penyiapan khusus pada anak-anak yang anak itu berbeda dengan yang lain. Jadi dengan metode apa yang Bu Lina berikan atau metode apa yang bagaimana supaya anak tersebut semuanya bisa mengikuti pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh saya boleh ikut lagi nih Bu, nanti ke depannya mungkin saya bisa ikut untuk pembelajaran Bu Lina, jadi biar melihat lagi nih untuk setelah itu seperti apa nih anak-anak ke depannya lebih baik lagi, kita sharing lagi untuk ke depannya, apalagi kita aplikasikan dengan teman sejawatnya seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk ini Bu terima kasih. Kayaknya untuk sekarang ini coaching ini cukup sekian dari saya Bu ya. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa nih Bu untuk mengabari saya lagi. Jadi nanti kapan Bu Lina untuk melakukan pembelajaran pada saat apa perkembangan anak-anak seperti itu, nanti kita lihat dulu itu ke depannya. Oke, ditunggu nanti di kelas ya Bu Dini, nanti saya akan kembali karena dengan adanya seperti ini kan kita bisa berkolaborasi ya, nih. Betul. Dari Bu Dini itu punya apa namanya model pembelajaran seperti apa sih untuk di kelas saya, mungkin bisa saya terapkan. Jadi tentunya saya juga perlu berkembang lagi agar saya juga lebih mempunyai penguasaan terhadap anak, agar anak lebih tertarik dengan saya. Jadi pelajaran saya juga lebih maju dan berkembang dan sesuai dengan yang diharapkan anak-anak itu sih. Saya sebenarnya juga nanti pengen juga dilihat guru-guru yang lain juga nih, biar nanti sayanya juga ada masukan dari beberapa teman, kita diskusi lagi seperti kemarin, sehingga ya hasilnya sama-sama lebih baik lagi. Oke, berarti sebaliknya nanti Bu, jadi nanti saya kalau sudah belajar nih untuk pembelajaran ke anak-anak, ya sekiranya Ibu juga ikut, nanti kita sharing kembali. Luna sama kayak tadi Luna, metode apa sih Bu Dini yang harus nih Bu Dini nih metode ini yang harus anak-anak bisa tertarik nih untuk pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, mudah-mudahan kedepannya juga kita buat anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.